Roti. Nanti saya akan menemani dan juga memadu kegiatan teman-teman semua selama berada di pabrik Sari Roti, ya teman-teman ya. Nah, nanti untuk kegiatan di pabrik Sari Roti ini ngapain saja? Nanti ada pemaparan materi terkait dengan company profile Sari Roti, kemudian ada pemutaran video company profile, dokumentasi juga, ya. Oke teman-teman ya, sebelum acara dimulai seperti biasa, saya akan menyampaikan dulu terkait dengan safety. Terjadi kejadian luar biasa secara tiba-tiba selama acara berlangsung. Kami mohon teman-teman semua, kita semua bersama-sama silakan. Nanti kurang dari saya lagi turun 5 kilo lumayan. Saya menjelaskan nanti nggak ada yang tidur ya, takutnya biasanya siang-siang begini sambil dijelasin nanti berasa dinaboboin gitu ya. Segala perusahaannya seperti apa, kemudian cara pembuatan rotinya bagaimana, pemasarannya seperti apa, seperti itu ya teman-teman ya. Oke, berikut adalah visi dan juga misi dari PT Nippon Indosari Korvindo Sari Roti. Jadi distribusi yang luas untuk menjangkau konsumen di seluruh Indonesia. Nah, ini visinya, inilah arti dari logonya, kemudian ini sejarah perseroan atau sejarahnya dari Sari Roti. Jadi pada tanggal 8 Maret tahun 1995 ini pertama kali berdiri Sari Roti ya teman-teman ya. Jadi pada tanggal 8 Maret ada. Nah, untuk pabrik pertama kalinya ini ada di mana? Untuk pabrik pertamanya kita bangun di kawasan pabrik pertama kali Sari Roti berdiri seperti itu ya. Nah, kemudian 10 tahun kemudian atau tahun 2000 kita ke Jawa Timur, Bali, Lombok, NTT dan juga NTB pada saat itu. Kemudian tahun 2008 ini membuka sekarang itu kita ada 2 pabrik yang sama di dalam satu kawasan yang sama, hanya saja lokasinya berbeda atau bloknya. Jadi di kawasan industri bloknya saja. Nah, kenapa pada saat itu manajemen memutuskan untuk membuka pabrik ketiganya di Cikarang lagi? Kenapa tidak di kota lain? Sedangkan di Cikarang sudah mendistribusikan produk kita secara merata ke Jabodetabek. Karena untuk pasarnya di pabrik pertama kita awalnya Jabodetabek lagi nambah kapasitas lagi di Cikarang supaya Jabodetabek, Jawa Barat dan juga Bandar Lampung bisa terdistribusi produk kita secara menyeluruh atau secara merata. Teman-teman akan mendapatkan produk yang dibuat di pabrik kita yang di Semarang. Karena untuk Semarang ini akan dikirim melalui pabrik Makassar dan juga pabrik Pasuruan menggunakan pesawat. Jadi nanti Makassar dan Pasuruan ini akan memproduksi untuk jualan di Papua. Nanti akan dikirim untuk harganya. Kalau teman-teman main ke Papua dan beli Sari Roti, otomatis harganya pun akan lebih tinggi dibanding harga yang ada di Pulau Jawa, akan membutuhkan biaya yang tidak murah seperti itu ya teman-teman ya. Jadi untuk produknya di Papua kita juga sudah ada, hanya saja pabriknya memang belum ada. Karena apa? Karena kalau kita sebelum buka pabrik kita akan hitung-hitungan dulu. Jadi bagian keuangan nanti akan menghitung. Kalau apakah nanti untuk penjualannya pun juga akan keuntungannya pun akan besar atau tidak, akan bisa menutup dengan biaya pembuatan pabriknya atau tidak.
Oh Makassar, oh iya Makassar, saya salah ngomong berarti ya. Pulau Jawa dan juga Pulau Sumatera seperti itu. Karena masyarakat di di wilayah Papua ini masih banyak yang mengkonsumsi bukan nasi juga harus seperti itu. Nah nanti kita akan lempar ke calon-calon supaya diharapkan atau standarisasi roti, barulah mereka nanti akan kita pilih seperti itu. Dan kita untuk supplier pun juga nggak hanya satu brand, nanti ada apa-apa dengan vendor tersebut. Misalkan contoh kita hanya menggunakan brand tepung terigu merek A. Nah, sedangkan tiba-tiba Sariotiku juga sering mendapatkan penghargaan atau pengakuan bahwa produknya memang sudah pengunjung toko atau pengunjung mall tersebut yang awalnya tidak ada niatan beli roti, akhirnya nanti dengan melihat brandingan kita dan juga SPG kita yang aktif memberikan informasi terkait, oh sekarang ada promo ini, nah nanti akhirnya yang awalnya tidak ada niatan untuk beli produk kita, akhirnya akan beli seperti itu ya, sumber Alvaria Trijaya. Nah kalau GT itu lebih ke tradisional, contoh kayak warung-warung, misalkan teman-teman punya warung, pengen di sebelah Sariyoti atau punya toko, supaya sesuai dengan visi misinya tadi, supaya produk-produk kita, produk Sariyoti semakin mudah untuk didapatkan atau cuma sekitar rumah aja, pengen beli apa di warung tradisional aja atau di toko tradisional dekat rumah. Nah, jadi barangkali ada yang malas ke toko, malas ke minimarket, Sariyoti pun juga bisa mudah didapatkan di warung tetangga ataupun di pedagang keliling seperti Sariyoti mempersembahkan. Enak-enak ya rotinya? Iya. Jadi pengen buat roti. Mau tahu cara membuat roti? Yuk kita sama-sama lihat langsung ke pabriknya. Ini dia pabrik roti Sariyoti. Kita masuk yuk. Teman-teman, PT Nippon Indosari Korpindo Tbk adalah perusahaan roti terbesar di Indonesia yang berdiri sejak tahun 1995. Perusahaan ini menggunakan teknologi modern dari Jepang dan membuat roti bernama Sariyoti. Lihat, bersih sekali ya pabriknya. Pelaksanaan proses pembuatan Sariyoti secara keseluruhan berpedoman pada standar Good Manufacturing Practices dan Hazard Analysis and Critical. Untuk memastikan hanya roti yang berkualitas baik yang boleh dijual. Di beberapa pabrik Sariyoti, proses pengisian roti isi menggunakan mesin filler depositor dan ditutup dengan mesin yang disebut dengan magic hand. Pabrik di Cikarang, Cibitung, Pasuruan, Semarang, Medan, Palembang, Makassar, Cikande, dan Purwakarta. Semua pabrik roti tersebut sudah menjangkau seluruh masyarakat dari ibu kota provinsi, kabupaten, dan kota madya. Itu sebabnya PT Nippon Indosari Korpindo Tbk juga mixing dough. Jadi dengan dua tahapan proses mixing tersebut akan menghasilkan produk yang teksturnya lebih lembut dan juga lebih empuk. Kemudian selain itu juga shelf life atau masa simpan yang pendek menjamin produk selalu dalam kondisi terbaik ya. Jadi produk Sariyoti ini hanya bisa bertahan 5-6 hari saja. Karena apa? Karena di pengawetnya kita. Tapi itu pun juga tidak akan lama, hanya 5-6 hari saja. Makanya produk Sariyoti itu tidak akan bertahan lama. Beda dengan brand-brand lain, ini kita ada lebih dari 50 varian atau 50 jenis produk, tapi tidak semua 14 pabrik Sariyoti itu memproduksi semuanya secara lengkap. Karena apa? Karena kita juga akan memperhatikan, kita akan juga. Nah ini mudah didapatkan di baik di General Trade maupun di Modern Trade. Untuk di Pulau Jawa ini lebih mudah didapatkan dibanding terkait penanganan keluhan pelanggan. Nah pada saat kita terima produknya, memang benar produknya sudah berjamur semua. Tapi pada saat kita cek, di dalam kode produksi ini ada seperti ini ya, ada kode produksi yang tertera di kemasan, dan juga ada kode produksi yang tersebut diproduksi di hari Rabu, di tanggal sekian itu hari Rabu. Nah, kalau diproduksi di hari Rabu, otomatis perkenalkan, nama saya Muhammad Iman Ali Yafi, biasa dipanggil Yafi. Umur saya 16 tahun. Sama ya umurnya. Geli banget ketawanya. Oke, silakan. Mau nanya apa? Kita pada saat TOP ini melihat proses pengemasan roti telah kupas. Nah, di mana roti tersebut rotinya akan dikupas dulu, dipisahkan kulitnya, baru akan diambil daunnya saja. Nah, untuk kulitnya itu dikemanain, nanti kulitnya itu akan kita proses lagi menjadi tepung roti atau tepung panir. Seperti itu ya. Nah, nanti tepung panirnya itu akan
akan kita jual atau ada yang beli untuk pengusaha-pengusaha makanan seperti pengolahan frozen food seperti nugget, bento seperti itu yang membutuhkan tepung roti. Tenang aja, jadi nggak ada yang dibuang sia-sia, akan tetap jadi duit seperti itu. Ya, itu aja. Oke, ada lagi yang lain? Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Maharani Legila Cemangistu. Saya dari kelas 11 pemasaran 1. Izin bertanya, 2 tahun lalu kan sempat pandemi nih. Gimana cara memasarkan atau memproduksi roti untuk bisa mempertahankan marketing pemasarannya? Nah, pada saat pandemi kemarin, kita begitu pandemi banyak yang WFH ya teman-teman ya, atau work from home. Banyak orang yang tidak boleh kemana-mana atau tidak boleh keluar rumah. Nah, momen itu yang kita manfaatkan untuk beralih dari jualan di toko, kita langsung membuka bikin sistem yang namanya online order, WhatsApp online order di seluruh Indonesia. Jadi selama ada sari roti di area tersebut, kita bisa online melalui WhatsApp online order. Nah, awal-awal pandemi tahun 2020 awal itu benar-benar langsung sistem itu langsung di rumah aja mereka tetap order sari roti melalui online order. Dan untuk medianya kita melalui Instagram kita juga ada iklan di komersial televisi juga, jadi masyarakat banyak yang tahu. Nah, tapi pada saat kita mulai pandemi dan toko-toko itu dibatasi. Nah, tapi kita akan meningkat di yang general trade atau yang online order. Kenalkan, nama saya Dian Anggreni dari kelas akuntansi 1. Begini. Dan itu kan awal memproduksi sari roti itu langsung membuat pabrik besar. Nah, selama beberapa waktu sari roti juga bikin pabrik besar lagi di Pasuruan. Itu termasuknya jangka pendek ya Pak. Terus gimana sih awal permodalan sampai bisa memproduksi sari roti dengan pabrik yang besar? Tahun 2005. Jadi dari tahun 95 ke tahun 2005 itu bukan waktu yang singkat. Itu kurang lebih 10 tahun kemudian ya. Jadi bukan yang baru buka langsung buka lagi cabang, enggak. Tapi kita ada waktu kurang lebih 10 tahun. Nah, waktu 10 tahun itulah yang akan menentukan bahwa pabrik ini akan berkembang atau tidak. Bisnis ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Abunawaji dari 11 pemasaran 2. Siap. Ini saya mau bertanya, sebelumnya mohon maaf ya. Ya dimaafin. Kan minta maaf harus dimaafin ya. Silakan. Ya. Jadi saya mau bertanya, berapa persen produk yang dikirim ke daerah Papua dan dalam jangka waktu berapa untuk pengiriman ke daerah Papua? Oke, itu aja. Ya. Oke, saling koordinasi. Mana yang akan kirim di hari ini, mana yang akan kirim di hari itu. Produknya apa yang dikirim dari Pasuruan, produknya apa yang dikirim dari Makassar. Nah, kalau untuk persentase roti itu kita ada semacam PO-nya. Dan PO itu akan terbit 2 hari sebelum hari produksi untuk di Jabodetabek atau untuk di pabrik-pabrik roti yang memproduksi rotinya. Contoh untuk biji bitung, misalkan hari ini hari Selasa, itu tidak ada pabriknya, dan untuk akses menuju Papua pun juga tidak segampang kayak di Pulau Jawa, tinggal via darat, mobil box, itu enggak, beda. Makanya produk untuk di Papua pun juga siap. Apabila ada roti yang sudah berjamur, kalau tersebut masih kemarin, misalnya dijual, apakah ada proses pembuangannya? Oke, itu aja. Oke, jadi apabila ada roti yang berjamur, jadi nanti si transporter atau bagian pengiriman itu akan suplai produk baru pada hari itu, sekaligus narik produk yang H-1 yang tanggal 15 sudah habis. Jadi tanggal 14 akan datang kirim produk baru, sekaligus akan narik produk yang tanggal 15 sudah habis. Nah, nanti retur itu kemana? Jadi nanti untuk roti yang tidak laku itu nanti akan balik ke pabrik. Balik ke pabrik nanti akan ada perlakuan khusus, akan masuk ke ruang BS. Di dalam ruang BS itu nanti ada mesin crusher atau mesin penghancur. Jadi produknya akan dicacah-cacah dulu. Produk yang retur dari toko-toko balik ke pabrik akan dihancurkan dulu, akan dicacah-cacah oleh mesin penghancur. Supaya apa? Supaya produknya tidak sesuai dengan bentuk utuh pada saat dijual, untuk menghindari penyalahgunaan orang yang tidak
bertanggung jawab. Nah, nanti setelah produknya dihancurkan, kemasannya dihancurkan, nanti baru akan kita jual dalam bentuk BS. Produk BS itu nanti yang beli rebutan, yang ngantri juga rebutan. Mereka akan beli untuk ternak mereka, untuk pakan ternak, entah itu sapi, bebek, ataupun SMK Mutu Pemalang. Jaya, jaya, jaya. SMK Mutu Pemalang. Jaya, jaya, jaya. Sari Roti. Rotinya Indonesia. Sari Roti. Rotinya Indonesia. Kadis Rambut. Mempesona luar biasa. Selamat datang di Jakarta Smart City. Perkenalkan saya dengan Alika, saya dari perwakilan Jakarta Smart City. Sebelumnya ada permohonan maaf dari Bapak Yudhistira Nugraha, Pak Kepala UB Jakarta Smart City beliau agenda. Jadi dulu salam untuk SMK Muhammadiyah Satu. Meeting kita memang hanya ini saja, jadi agak terbatas dari saat kita jadikan solusi semua Ibu. Jadi ini memang ruangannya memang dikhususkan untuk penerima apa, fungsinya untuk memonitor CCTV dan juga untuk memonitor kanal pengaduan. Jadi kita Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
Rofi, Alika, dan juga tim dari Jakarta Smart City. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan beribu-ribu kenikmatan kepada kita semua, sehingga alhamdulillah pada pagi ini kita diberikan kesempatan diterima di Jakarta Smart City. Suatu kebahagiaan buat kami, Mbak Alika. Salawat serta salam mudah-mudahan dapat tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW, pada keluarga, sahabatnya, dan mudah-mudahan melimpah kepada kita semua. Amin. Mbak Alika yang mewakili Pak Yudhistira, ini kami dari SMK Muhammadiyah. Terima kami diterima di Jakarta Smart City ini. Anak-anak kami dari program keahlian komputer jaringan dan telekomunikasi ini dibagi 3. Sebetulnya juga ada yang di yang lainnya, yang keyword karena di sini memang 3 garasi. Ini khususnya anak-anak dalam ruangan ini mungkin awalnya bertanya-tanya bidang pekerjaan apa sebetulnya yang ada di Jakarta yang tadi Mbak Alika sampaikan. Oke, nanti mohon anak-anakku sekalian ikuti dengan baik apa saja bidang kerjaan yang ada di sini. Dan kalau ingin kiranya saya bisa nggak ya terjadi sebagai pengantar yang jelas, sampaikan ke Pak Yudhistira. Kami mengucapkan ribu terima kasih sudah diterima di Jakarta Smart City ini, dan mohon maaf barangkali kehadiran kami mengganggu menjadi kepala sekolah di SMK Muhammad Muhammadiyah berbagi tugas, karena memang tidak hanya satu program keahlian, tapi semua kelas 11 sudah dibagi sesuai dengan kompetensi kalian mereka. Itu saja, juga belum banyak yang mencapai umur 30 gitu, jadi masih rata-rata masih seumuran adik-adik lah. Untuk lebih jelasnya terkait apa aja sih program dari Jakarta Smart City, administrasi kependudukan, serta sederet masalah perkotaan lainnya. Jakarta Smart City hadir untuk merespon berbagai tantangan tersebut melalui transformasi digital dan proses bisnis yang lebih efisien. Memanfaatkan push notification, fitur ini menyediakan berita terbaru tentang berbagai hal di Jakarta. Untuk memfasilitasi aduan warga, Jaki memiliki fitur laporan warga. Warga dapat melaporkan masalah biaya transaksi non tunai dengan fitur pajak, penyelenggaraan pelayanan publik. Inovasi dan produk dari Jakarta Smart City telah menghasilkan sejumlah dampak sosial. Manfaatan teknologi informasi guna mendorong transformasi digital di Indonesia. Jadi kita berada di bawah Diskominfotik, berdiri sejak tahun 2015 kurang lebih untuk UP Jakarta Smart City. Kenapa harus ada UP Jakarta Smart City padahal sudah ada Diskominfotik? Karena Pemprov DKI Jakarta merasa perlu adanya badan yang memang fokus pada transformasi digital aplikasi dengan berbagai layanan dari pemerintah. Jadi cukup satu download aplikasi aja, warga itu sudah bisa, ada terkait dinas kesehatan, ada terkait dinas perhubungan, dan juga ada terkait untuk pembayaran laporan. Nah, jadi apa sih yang bedain aduan secara manual? Kalau teman-teman tadi lewat jalan depan, gedung depan yang ada air mancurnya, mungkin di situ banyak bapak ibu duduk-duduk di situ. Itu bukan lagi ngobrol-ngobrol aja, tapi itu merupakan kanal pengaduan secara langsung manual. Jadi warga yang memang tidak mau seperti untuk di setahu saya, memang aku bukan ahlinya, tapi ada divisi kita dari menurut mereka bahwa kita sudah menggunakan AI untuk terkait pelaporan tadi, terkait tidak berbayar gratis teman-temannya, karena ini untuk saya ini untuk melakukan pendapat layanan dari pemerintah gitu, jadi nggak boleh sama sekali ada. Baik. Tadi saya lihat dalam aplikasi Jaki ada link melapor warga. Apakah setelah laporan diterima hanya sekedar menerima laporan atau sampai memberikan solusi? Baik. Yang kerjasama dengan Sister City Jakarta. Ada yang tahu Sister City Jakarta itu kota apa? Ada yang tahu? Nggak tahu. Sister City Jakarta itu kota Berlin. Dia lihat dulu laporannya terkait sampah, berarti mungkin akan menyambung ke dinas lingkungan hidup sesuai dengan aturan. Jadi ada aturan ibu. Kalau orang melaporkan sampah, mereka laporan akan dialihkan
ke Dinas Lingkungan Hidup. Kemudian nanti dari Dinas Lingkungan Hidup mereka akan menindaklanjuti laporan tersebut. Jadi apabila memang banyak laporan terkait banjir kemudian ternyata disebabkan oleh sampah, mungkin nanti dari dinas tersebut akan mengambil keputusan yang tidak lanjut yang dipotong, tapi itu naik ke atas, bisa sampai wali kota juga ikut dipotong, bisa sampai dinas kemudian. Tadi ya, untuk Jaki sendiri sebenarnya ini sudah ada di sekitar tahun 2019 akhir. Kenapa awalnya kita membuat aplikasi Jaki ya awalnya? Jadi sebenarnya dulu awalnya banget kita itu memiliki bukan cuma aplikasi itu hanya untuk pelaporan seperti itu, tapi itu kita bekerjasama dengan swasta awalnya seperti itu. Dan dimana awalnya Jaki ini hanya berfokus awalnya adalah pelaporan awalnya, tapi lama-kelamaan dari tim kami dan hasil diskusi bahwa aplikasi Jaki ini bisa menjadi super app. Bisa mengatasi permasalahan di ibu kota. Mudah-mudahan, tapi masih terus berkembang. Kami sudah sangat senang dan bahagia secara luar biasa Jakarta. Semua. Oke, mungkin kita perkenalan ruangan dulu nih teman-teman. Jadi kalau misalnya tim developer, kemudian tim operasional dan respon, ada monitoring room, di mana biasanya kami memantau CCTV DKI Jakarta dan juga teman-teman yang di depan ini divisi operasional bionya boleh bantu dibuat Pak. Fitur laporan warga di Jaki. Jaki juga memiliki fitur pantau banjir. Warga dapat mengakses informasi ketinggian air di pintu-pintu air dan pos pengamatan, serta lebih mudah dan cepat. Sebagai one-stop service, Jaki memangkas waktu dan biaya yang diperlukan pemerintah daerah. Next. Ya, jadi kenapa sih dibentuk Jakarta Smart City? Kemudian kita punya 56 organisasi perangkat daerah mengurus usaha nih di Jakarta. Nah, teman-teman harus download 60 fitur gitu ya. Tapi mungkin kita akan bahas highlightnya aja nih yang teman-teman bisa pakai kalau teman-teman beraktivitas di Jakarta. Next. Kayak tawuran atau misalnya ada tetangga nih yang main gitar sampai pagi gitu ya dan mengganggu. Nah, itu teman-teman juga bisa melaporkan lewat aplikasi Jaki teman-teman. Nah, nanti laporannya sudah selesai gitu ya. Dan juga teman-teman bisa melihat kemudian mau melaporkan permasalahan di DKI Jakarta selain lewat aplikasi Jaki, teman-teman juga bisa melaporkan. Ya, oke, Mas Arif pertanyaannya apa? Raffi. Oh, Raffi. Oke, Mas Raffi pertanyaannya apa? Laporan gitu ya. Sebenarnya kita keamanan datanya gitu, mungkin keamanan identitas kita bagaimana, terus apakah kita akan disamperin gitu ya, apakah kita akan dilaporin sih teman-teman. Jadi identitas teman-teman itu nggak akan dibuka oleh siapapun dan tidak bisa dibuka oleh siapapun. Jadi kalau misalnya ada nomor, jadi kalau misalnya teman-teman melapor nih, baik itu lewat Jaki atau misalnya lewat kanal pengaduan lain tadi lewat Twitter gitu ya, teman-teman. Jadi ada divisi marketing dan komunikasi, kita ada divisi operasional produk. Ruangan ini namanya V-Meeting gitu. Jadi teman-teman agak beda ya, di ruangan ini namanya V-Meeting. Jadi biasanya kita menerima divisi operasional dan respon di depan sini. Jadi dan juga di kanal depan ini yang mengelola kanal pengaduan